bahas tentang surveillance kesehatan lingkungan ya. Jadi fakta dari WHO tahun 2020 mengidentifikasi kontaminasi tanah sebagai sumber utama untuk penyebaran infeksi cacing patogen yang mengancam miliaran orang di dunia gitu ya. Nah, dampaknya nanti ada gangguan pencernaan, hambatan tumbuh kembang anak dan penurunan kualitas hidup serta beban ekonomi kesehatan. Eh, Kemarin juga sempat ada kasus yang kecacingan pada anak ya, yang di Sukabumi apa ya, yang itu juga akibat dari kondisi lingkungan yang tidak bersih dan kondisi status ekonomi keluarga yang di menengah ke bawah dan tidak memahami tentang kepentingan atau kebersihan lingkungan yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan perkembangan si anak gitu ya. Nah, polusi udara juga menjadi pembunuh tersembunyi. Jadi di sini ada partikel polutan tingkat tinggi yang meningkatkan resiko PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, ada juga kanker paru dan penyakit jantung koroner sehingga ini bisa secara signifikan menyebabkan kasus kematian dan dampak positifnya itu ada mengkaitkan antara polusi dengan penurunan fungsi kognitif serta adanya gangguan kesehatan mental gitu ya. Nah, perubahan iklim dan kesehatan ini yang pertama karena adanya penyakit menular, jadi peningkatan suhu global memperluas jangkauan vektor penyakit seperti nyamuk dan kutu yang dia sekarang karena kepanasan global yang tidak bisa tinggal di dataran tinggi atau tidak bisa tinggal di daerah yang bersuhu dingin karena suhu sudah berubah yang menyebabkan daerah yang bersuhu dingin berubah ke arah suhu panas sehingga menyebabkan endemisitas atau penyebaran vektor bisa meluas. Kemudian ada terjadi malnutrisi. Ini terjadi karena perubahan pola cuaca yang mempengaruhi produksi pangan dan ketersediaan nutrisi dan juga adanya penyakit kronis, di mana penyakit kronis ini nanti akan memperburuk penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Contohnya penyakit kronis karena lingkungan seperti TBC, kusta, jadi ada penyakit-penyakit yang memang memperberat kondisi pernapasan gitu ya. Nah, polusi udara ini adalah salah satu ancaman kesehatan lingkungan terbesar di abad 21, di mana bisa mempengaruhi jutaan kehidupan setiap tahunnya dan bahkan yang terjadi sekarang, di mana banyak hutan yang hilang dan polusi udara jadi tidak bisa terelakkan untuk kedepannya. Nah, dasar regulasi surveillance kesehatan di Indonesia yang pertama adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pengaturan surveillance kesehatan. Jadi di sini penyelenggaraan sistematis mengatur bagaimana surveillance kesehatan itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Fokus utamanya dalam pelaksanaan surveillance ini adalah melakukan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data kesehatan masyarakat untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti, di mana memiliki tujuan strategis dia untuk membangun sistem surveillance yang responsif terhadap ancaman kesehatan lingkungan dan juga penyakit menular. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1116 tahun 2003 tentang pedoman surveillance epidemiologi di sini menjadi dasar teknis dalam pelaksanaan sistem surveillance epidemiologi di Indonesia, mulai dari surveillance penyakit menular, pemantauan faktor risiko, sistem pelaporan, dan juga respon cepat. Kemudian ada integrasi data kesehatan nasional. Peran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah ini adalah koordinasi lintas sektor, kemudian pengendalian risiko. Layanan surveillance misalnya adalah
Misalnya di sini pelayanan surveillance yang terintegrasi di puskesmas perhubungan atau daerah lain yang mana di sana dilaksanakan proses pencatatan dan pelaporan terkait kesehatan. Nah, komponen dan metodenya, kalian ada surveillance dalam gedung, jadi mulai dari pengelolaan limbah, pemantauan limbah medis dan domestik untuk mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit, kemudian ada limbah cair, pengelolaan limbah cair yang sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan yang berlaku. Kemudian ada pengendalian vektor, monitoring dan pengendalian vektor serta binatang pembawa penyakit secara berkala. Jadi ada pencatatan untuk proses pengendalian vektornya. Kemudian ada pemantauan kualitas udara, kebisingan di tempat kerja, suhu, kelembapan, pencahayaan dalam ruangan. Bisa dicatat untuk pemantauan kesehatan lingkungannya, baik itu nanti di pelayanan kesehatan atau tidak gitu. Jadi untuk memantau bagaimana kondisi kesehatan lingkungan di dalam gedung, utamanya di tempat kerja. Ini ada surveillance luar gedung, ini ada inspeksi TFU dan TPP, jadi pemeriksaan rutin sarana tempat fasilitas umum dan tempat pengelolaan pangan untuk memastikan standar kesehatan yang terpenuhi. Kualitas airnya, pemeriksaan berkala kualitas air minum dan air bersih bersumber dari masyarakat. Kemudian ada STBM, yaitu program sanitasi total berbasis masyarakat untuk upaya pemberdayaan dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehatnya. Proses yang pertama dalam surveillance mulai dari pengumpulan data. Kemudian dia pencatatan sistematis data kesehatan lingkungan dari berbagai sumber. Ada pengolahan data, penyajian data dalam format yang mudah dianalisa, kemudian diproses analisis. Kemudian ada interpretasi data untuk identifikasi pola dan tren risiko. Dan setelah analisis, kita melakukan diseminasi atau pengembangan informasi ke pemangku kepentingan. Ya, data, analisis, dan sebagainya. Kemudian ada alur prosesor dan keseling yang terintegrasi memastikan data yang dikumpulkan bisa digunakan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan intervensi pada upaya kesehatan masyarakat yang ada. Ini studi kasus untuk surveillance kualitas air minum di Indonesia tahun 2023. Nah, hasil surveillance-nya kualitas air minum rumah tangga tahun 2023 ada 334 kabupaten atau kota yang wilayahnya terlibat dalam surveillance nasional kualitas air dan 4.000 sekian untuk puskesmasnya, di mana surveillance menunjukkan peningkatan kualitas air minum yang aman, namun masih ditemukan penggunaan air isi ulang yang tercemar bakteri E. coli di berbagai daerah. Jadi penggunaan air minum dalam kemasan yang seperti galon-galon air galon yang isi ulang tidak terdaftar atau ilegal, nah itu masih banyak yang mengandung E. coli. Dampak kualitas air terhadap kesehatan masyarakat yang jelas ancamannya untuk penyakitnya seperti kasus diare yang menjadi penyebab kematian juga yang tinggi di balita karena kasus diare yang menyebabkan dehidrasi, kolera, hepatitis A atau gangguan fungsi hati dan tifoid gitu ya. Kalau di dalam sejarahnya untuk kasus kolera itu akibat dari suplai air bersih atau penggunaan air minum dalam kemasan yang tercemar bakteri yang menyebabkan penularan kasus kolera semakin cepat menyebar gitu ya karena terfokusnya masyarakat pada penggunaan air minum dalam kemasan atau konsumsi yang tinggi masyarakat dalam penggunaan air minum dalam kemasan seperti itu. Nah, strategi mengatasi tantangan yang jelas kolaborasi lintas sektor, ada sinergisitas pemerintah dan swasta, melakukan edukasi pada masyarakat untuk kampanye air bersih ataupun higien sanitasinya lingkungan, dan perbaikan infrastruktur air, baik menggunakan
air minum dalam kemasan ataukah penggunaan air minum untuk konsumsi sehari-hari. Ini peran laboratorium kesehatan lingkungan dalam surveillance yang jelas dia menyusun rekomendasi untuk laboratorium dalam deteksi dini dan pengendalian penyakit. Fokus surveillance-nya adalah pada penyakit tular vektor atau penyakit yang ditularkan karena vektor, zoonosis yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan karena hewan, faktor risiko lingkungan dan kualitas air serta udara yang bisa dipantau dari laboratorium kesehatan lingkungan. Ini pembuatan penyusunan rekomendasi berbasis laboratorium. Jadi dari seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam penyusunan kegiatan melibatkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, akademisi terbuka, praktisi laboratorium untuk membangun sistem surveillance yang lebih efektif dan responsif. Manfaatnya yang pertama kita bisa melakukan deteksi dini pada kasus-kasus yang disebabkan karena lingkungan, apakah ada penyakit yang berpotensi menyebarkan melalui lingkungan, kemudian membuat kebijakan yang berbasis bukti dari data laboratorium yang ada, dan pencegahan proaktif dengan memutus mata rantai yang ada di lingkungan dengan segera sehingga memotong penularan yang ada di masyarakat. Laboratorium kesehatan lingkungan, kalau dalam surveillance kesehatan lingkungan, ini adalah garda terdepan untuk bisa melakukan pencegahan dan pengumpulan data yang akurat. Gitu ya. Kemudian ada juga pemberdayaan kader surveillance dan kesehatan lingkungan. Ini ada peran kader, yaitu pasti kader melakukan observasi rutin kondisi lingkungan dan kesehatan di wilayah binaannya. Kemudian ada upaya untuk pendataan rumah sehat sesuai dengan intervensi dari masing-masing daerah dan melakukan monitoring fasilitas, baik itu pemeriksaan sekolah, perkantoran, fasilitas umum, dan sebagainya. Kegiatan pembinaan lingkungan dan edukasi yang jelas ketika kita berbicara di puskesmas pasti nanti ada semacam kegiatan pada masyarakat yang mengupayakan pengetahuan yang tinggi pada kesadaran masyarakat terkait kondisi kesehatan lingkungan gitu ya, mulai dari klinik sanitasi, inspeksi kualitas air, pengawasan limbah, dan pengendalian penyumbang. Dampaknya ketika kita sudah memberdayakan kader, di mana kader lebih bisa dekat dengan masyarakat, jadi responnya bisa cepat dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganannya pun juga lebih arah begitu ya, lebih cepat untuk pengendaliannya karena masyarakat sendiri yang sadar dan melakukan upaya perbaikan sehingga ada upaya peningkatan kualitas untuk mengupayakan surveillance kesehatan lingkungannya. Kalau kita bilang tantangan dan solusi surveillance-nya, kita ada keterbatasan budaya di mana kader tidak hanya berfokus pada kesehatan lingkungan saja, tetapi banyak program kesehatan yang memang harus diselesaikan oleh kader karena dia yang paling dekat dengan masyarakat. Dan ada variasi geografi, baik karena dari sisi lingkungan yang berbeda-beda antar daerah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, beragam, dan akhirnya dalam hal pengumpulan data pun nanti juga memiliki karakteristik yang beragam. Dan kesenjangan pada tingkat pengetahuan masyarakat untuk yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka eh, penerimaan masyarakatnya lebih mudah dibandingkan mereka yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah begitu ya, dalam arti yang antara lulusan minimal SD dengan yang lulusan SMA, penerimaannya pada pengetahuan lebih mudah yang pendidikannya SMA dibandingkan yang hanya dari pendidikan SD. Solusinya yang jelas ada kolaborasi lintas sektor, tidak hanya kader yang bekerja sendiri, tapi nanti bisa bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian memanfaatkan teknologi digital dalam hal pelaporan, di mana kader-kader pun juga diberikan pelatihan terkait aplikasi yang memudahkan kader dalam melakukan pencatatan dan data bisa langsung terekap real time sesuai dengan permintaan stakeholder. Kemudian peningkatan kapasitas, program pelatihan, tenaga surveillance yang bisa dilakukan tidak hanya pada kader ataupun pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada masyarakat yang bisa
memicu atau meningkatkan pelayanan yang ada di masyarakat karena berasal dari masyarakat sendiri, oleh dan untuk masyarakat. Harapannya seperti itu supaya bisa terwujud kondisi kesehatan yang optimal. Contoh inovasi teknologinya ada pemantauan data yang akurat, ada juga aplikasi mobile, jadi ada platform digital yang bisa dilakukan untuk laporan dan ketika sudah dilaporkan secara elektronik nanti bisa terkumpul datanya dengan banyak dan cepat supaya bisa dianalisis. Ini integrasi surveillance-nya dengan kebijakan yang jelas standar kualitas lingkungan, penetapan baku mutu lingkungan, regulasi pencemaran, pengendalian pencemaran untuk melindungi masyarakat sehingga memunculkan kebijakan sanitasi mulai dari program nasional penyediaan air aman hingga sanitasi yang bersih untuk seluruh masyarakat dan ada upaya pengawasan dan penegakan ketika kebijakan berbentuk maka akan ada pengawasan dan penegakan mulai dari standar kesehatan lingkungan. Ini pencegahan penyakit menular pada remaja di Jakarta. Fokus lingkungannya adalah polusi udara tinggi di daerah perkotaan, sanitasi yang buruk untuk di pemukiman padat, dan akses terhadap air bersih, serta kepadatan penduduk yang ekstrim. Nah, pendekatannya bisa berkolaborasi dengan ilmu lingkungan, epidemiologi, ataupun kebijakan kesehatan solusi yang komprehensif lainnya untuk mengatasi penyakit menular yang ada di remaja. Nah, rekomendasi bisa perencanaan kota ramah lingkungan, desain tata kota yang mengintegrasikan ruang terbuka hijau, ventilasi alami, dan infrastruktur kesehatan, serta adanya penguatan regulasi dengan peraturan ketat tentang baku mutu kualitas udara, air, maupun monitoring penegakan yang konsisten. Kemudian ada pelibatan masyarakat melalui program edukasi dan mekanisme partisipasi aktif warga. Gitu. Menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, yang jelas visi masa depan surveillance kesehatan lingkungan adalah sistem yang adaptif, dalam arti banyaknya perubahan lingkungan yang terjadi menyebabkan pelaksanaan sistem surveillance itu lebih dinamis. Kemudian ada kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, atau masyarakat, inovasi yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, kesehatan yang optimal dan keberlanjutan. Jadi surveillance ini sifatnya adalah pencatatan yang terus-menerus dan berlanjut begitu ya. Kurang lebih ini terkait surveillance kesehatan lingkungan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, kalau belum ada, nanti materi akan saya sampaikan di Bu Sakinah ya. Siap, baik, Ibu. Iya gitu. Oke. Kurang lebihnya itu dilanjut. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan yang lainnya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah nanti ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Oke.